setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih, di mana saja berada, jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Romo Yohakim Domingus Boli Heren Odes. Selamat mendengarkan. Bapak, Mama, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus yang sedang kita nanti-nantikan kedatangannya. Selamat berhari Minggu, selamat memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent yang kedua kembali mengajak kita untuk mengedepankan relasi kasih sebagai jalan menuju pertobatan. Tanpa cinta kasih, tobat akan menjadi sia-sia. Maka perlu ada hati yang selalu terbuka untuk saling berbagi kasih satu terhadap yang lain. Hal ini didasarkan pada inisiatif Allah yang terlebih dahulu telah mengasihi kita manusia. Dan karena kasihnya itu, Allah telah mengutus Yesus putranya bagi keselamatan kita. Untuk itu, sebagai tanggapan dari pihak kita manusia atas kemurahan kasih Allah ini, setiap kita diajak untuk saling mengasihi sebagai jalan menuju pertobatan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama pada Minggu Advent yang kedua ini menyerukan kedatangan Tuhan yang tak akan lama lagi. Tuhan sudah dekat. Oleh sebab itu, perhambaan akan segera berakhir. Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebuah seruan pertobatan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tak akan lama lagi. Maka pada bacaan kedua dalam Minggu Advent yang kedua ini, Rasul Petrus menulis demikian. Sebab itu, saudara-saudariku terkasih, seraya menantikan semuanya, haruslah kamu berusaha supaya tak kedapatan bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah. Penantian
selalu terarah kepada sebuah pengharapan, dan pengharapan akan terpenuhi apabila ada usaha untuk bertobat dan berbenah. Manusia harus berubah dari sikap-sikap hidup yang kurang bersahabat dengan sesama, yang masih ada perselisihan di dalam keluarga, masih ada perpecahan dengan orang-orang dekat di sekitar. Harus berubah kepada sikap-sikap yang mengedepankan perdamaian, persatuan. Kerajaan surga yang dijanjikan Yesus kepada kita adalah sebuah situasi hidup di mana orang saling mencintai dan mengasihi. Di sana tidak ada lagi kebencian dan dendam, tidak ada lagi permusuhan dan perselisihan. Pewartaan akan pentingnya pertobatan ini dilukiskan pula oleh penginjil Markus dalam bacaan Injil pada hari Minggu Advent yang kedua, dengan menampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Yohanes tampil dengan sebuah model pewartaan yang cukup berlawanan dengan kekuasaan dalam kekaisaran Roma pada waktu itu. Ia tampil dengan satu visi pewartaan yang menawarkan pengampunan, menawarkan penyembuhan, keselamatan, serta kesejahteraan untuk semua orang. Hal ini menjadi tantangan terhadap kewibawaan kekaisaran Roma yang dalam praksisnya selalu menampilkan pola pemerintahan yang menindas kaum kecil, menindas orang-orang lemah, yang mana bertujuan untuk memperkaya diri atau kelompok sendiri. Yohanes tampil dan meluruskan segala situasi dan perilaku manusia yang bengkok. Tidak hanya untuk kekaisaran Roma, Yohanes juga tampil dan menentang situasi hidup kita saat ini yang kerap kali kurang memperhatikan nasib kaum kecil dan lemah. Yohanes tampil untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dalam mengambil segala kebijakan dan keputusan. Yohanes tampil untuk melawan segala kemunafikan manusia yang pura-pura baik demi kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri. Penginjil Markus pun menegaskan bahwa seruan pertobatan Yohanes Pembaptis ini dialamatkan kepada semua orang yang datang untuk dibaptis. Orang-orang dari seluruh Yudea, semua penduduk Yerusalem datang kepadanya dan mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Bertobatlah dan luruskanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes secara terus terang, tanpa sembunyi-sembunyi, menyerukan pertobatan. Pada titik ini, Yohanes Pembaptis, dia tampil sebagai saksi yang berani mengungkapkan segala kebenaran demi terwujudnya keadilan, demi terwujudnya cinta kasih di antara semua orang. Yohanes Pembaptis mau mengajarkan kepada kita bahwa kesaksian hidup yang benar adalah berani mengungkapkan apa yang benar dan juga berani mengungkapkan apa yang salah. Sekaligus kita harus siap juga menerima kritikan tentang apa yang salah yang orang berikan untuk kita. Berani untuk memberi kritik, masukan, tetapi terbuka juga untuk menerima kritikan dan masukan dari orang lain. Komunikasi yang baik dalam hidup bersama adalah terbuka untuk saling memberi masukan tentang apa yang baik dan apa yang kurang baik dalam hidup. Dalam keluarga, antara suami dan istri, atau antara orang tua dengan anak-anak, hendaknya dibangun komunikasi yang membangun persatuan, terbuka untuk menerima masukan, saran dan nasihat. Antara atasan dengan bawahan dalam lembaga atau instansi apa saja, juga harus ada pola relasi komunikasi yang membangun. Seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis adalah seruan untuk berbenah dan berubah.
kita tidak tinggal diam dalam situasi diam. Kita tidak diam dan membiarkan segala yang salah berlalu begitu saja, tetapi harus berani terbuka dan mau berubah, entah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Buah dari pertobatan adalah perubahan. Tobat tidak sebatas menyesali dan mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, tetapi bagaimana kita tunjukkan pula lewat perubahan-perubahan dalam cara hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Romo Odel yang telah membawakan renungan kita minggu ini. Sampai jumpa di renungan Life Spirit edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan